Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Magung Fadilah, NPM 180310101031, asal Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Adapun pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kredit bermasalah, bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Perbankan kelas B. Dosen pembangku Ibu Dr. Sriwalni Rahayu, SHM Hukum. Sebelumnya, apa itu kredit bermasalah? Kredit bermasalah adalah pemberian suatu fasilitas kredit yang mengandung risiko kemacetan. Akibatnya, kredit tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian. Ada beberapa pengertian kredit bermasalah, yakni kredit yang dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan oleh bank. Kredit yang memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank dalam arti luas. Ada pula pengertian bahwasannya kredit bermasalah ini mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajiban, baik dalam bentuk pembayaran kredit kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga, denda keterlambatan, serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban debitur. Nah, jenis-jenis kredit bermasalah. Bank Indonesia sendiri mengumumkan ada 3 jenis kredit bermasalah, yakni kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Kredit kurang lancar adalah substandar, yaitu kualitas kredit yang tingkat pengembaliannya mencerminkan keadaan yang kurang baik, karena terdapat tunggakan pembayaran dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan. Nah, di Indonesia sendiri, kolektibilitas kredit ditentukan oleh Bank Indonesia. Kriteria kredit kurang lancar. Yang pertama, industri atau kegiatan usaha menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan. Yang kedua, perolehan laba rendah. Yang ketiga, terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari. Yang keempat, terjadinya pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari. Yang kelima, mutasi rekening relatif rendah. Dan yang keenam, terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi oleh debitur. Kemudian yang kedua ada kredit diragukan. Kredit diragukan adalah follow-on, yaitu kredit yang digolongkan diragukan karena kredit yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria lancar dan kredit kurang lancar, serta akan mempengaruhi kualitas kolektibilitas kredit. Tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa kredit masih dapat diselamatkan dan anggunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari utang peminjam, termasuk bunga tersebut, atau kredit tidak dapat diselamatkan tetapi anggunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari utang peminjam. Nah, kriteria kredit diragukan, yang pertama industri atau kegiatan usaha menurun. Yang kedua, laba sangat kecil dan negatif. Yang ketiga, kerugian operasional dibiayai dengan penjualan aset. Yang keempat, terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari. Yang kelima, terjadinya was prestasi lebih dari 180 hari. Dan yang keenam, dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan. Nah, yang ketiga ada kredit macet. Kredit macet adalah kondisi di mana debitur baik perorangan maupun badan usaha tidak mampu membayar cicilan atau hutang yang dimilikinya kepada pemberi pinjaman dengan tepat waktu. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh banyak hal, seperti debitur kehilangan penghasilan utamanya, mangkir secara terencana dalam melakukan pembayaran, dan lain-lain. Jika kondisi kredit macet tidak segera terselesaikan, maka akan memperburuk riwayat atau skor kredit debitur tersebut. Dengan riwayat kredit yang buruk, maka akan berdampak saat debitur akan mengajukan pembiayaan di tempat lain. Debitur dengan riwayat kredit yang kurang baik akan kesulitan mendapatkan approval pengajuan pembiayaan. Nah, kriteria kredit macet. Yang pertama, kelangsungan usaha sangat diragukan. Industri mengalami penurunan dan sulit untuk pulih kembali. Kemungkinan besar kegiatan usaha akan terhenti. Yang kedua, mengalami kerugian yang besar. Yang ketiga, terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang melampaui 270 hari. Yang keempat, debitur tidak mampu lagi memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan. Yang kelima, dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar. Nah, kemudian ada penanggulangan kredit bermasalah. Yang pertama, pencegahan kredit bermasalah. Hal yang paling mendasar untuk mencegah timbulnya kredit bermasalah atau kredit macet adalah setelah pencairan kredit, di mana bila kredit telah dicairkan, bukan berarti masalah selesai. Sebaliknya, masalah akan dihadapi sampai lunasnya pemberian kredit tersebut. Oleh karena itu, calon debitur harus dimonitor agar dapat penggunaan uang tidak melenceng dari rencana semula, sesuai dengan perjanjian kredit. Yang kedua, ada penyelamatan kredit bermasalah. Penyelamatan adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara kreditur dan debitur dengan memperingan syarat-syarat pengembalian kredit, sehingga memperingan syarat-syarat kredit tersebut diharapkan debitur memiliki kemampuan untuk menyelesaikan kredit tersebut.
Nah, dalam usaha mengatasi timbulnya kredit bermasalah, pihak bank dapat melakukan beberapa tindakan penyelamatan. Seperti yang pertama ada rescheduling, adalah penjadwalan kembali sebagian atau seluruh kewajiban debitur dalam jadwal baru yang disepakati bersama. Bisa berbentuk jadwal angsuran per triwulan diubah menjadi per semester, atau jadwal angsuran bulanan diubah menjadi angsuran triwulan, sehingga seluruh pelunasan pokok pinjaman menjadi lebih panjang waktunya. Yang kedua ada reconditioning, merupakan usaha pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikannya dengan cara mengubah sebagian atau seluruh kondisi persyaratan yang semula disepakati bersama pihak debitur dan dituangkan dalam perjanjian kredit. Perubahan kondisi kredit dibuat dengan memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi oleh debitur dalam pelaksanaan proyek atau bisnisnya. Persyaratan yang diubah tersebut seperti misalnya tingkat bunga kredit misalnya dari 24% diturunkan menjadi 21%. Persyaratan untuk pencairan kredit, jaminan kredit atau beberapa jaminan yang semula harus diberikan atau diserahkan kepada bank terpaksa tidak bisa terlaksana karena beberapa alasan. Nah, kemudian yang ketiga ada restructuring atau restrukturisasi, adalah usaha penyelamatan kredit yang terpaksa harus dilakukan bank dengan cara mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari pemberian kredit. Pembiayaan suatu proyek atau bisnis tidak seluruhnya berasal dari modal dana sendiri, tetapi sebagian besar dibiayai dengan kredit yang diperoleh oleh bank. Kemudian yang keempat ada eksekusi. Jika semua usaha penyelamatan seperti yang telah diuraikan sebelumnya sudah dicoba namun nasabah masih juga tidak mampu memenuhi kewajiban terhadap bank, maka jalan terakhir adalah bank melakukan eksekusi melalui berbagai cara, antara lain menyerahkan kewajiban kepada BUPN, Badan Usaha Piutang Negara, atau menyerahkan perkaranya ke pengadilan negeri, yaitu perkara perdata. Nah, itulah penjelasan mengenai kredit bermasalah yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya harap penjelasan saya dapat membantu teman-teman untuk mengerti tentang jenis-jenis kredit bermasalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.